bangsa ini lagi membutuhkan orang-orang yang bisa mencurahkan segala pikiran untuk kebaikan. Jadi apa yang saya lakukan tuh untuk kebaikan bangsa ini kok, jangan salah. Fufu Fafa ini orangnya ada, bener. Orangnya ada, tapi lagi dibuat supaya orangnya nggak ada. Dan Free Fire itu menyponsori Kaisang pada tahun 2018, menyponsori Gibran pada tahun 2019, dan holding perusahaan Garenanya itu, yaitu C Limited, itu pun peresmiannya dilakukan oleh Presiden. Apa nggak hebat banget ini? Apa yang dilakukan oleh Kaisang dan Erina yang kemudian katanya dia bukan pejabat publik, difasilitasi oleh Gang Ye, ya, itu jelas-jelas sudah menunjukkan adanya tadi trading in influence tadi. Kemudian dia nulis jasa, ini rasanya kemeripik loh, maaf sekali lagi maaf ya ini ya, kemeripik loh, bukan tempripik apa gitu. Tem itu kan alat vitalnya wanita gitu. Untuk masuk ke dalam Kaskus, gitu. Dan ternyata ketika dimasukkan ID nomor telepon itu, munculnya namanya apa? Cili Pari. Akhirnya itu ada hubungan akun Kaskus Fufu Fafa itu terkoneksi dengan misalnya situs porno. Ada situs pornonya dari luar negeri ada, dari dalam negeri juga ada. Itu jelas betul namanya Gibran Raka Buming Raka gitu. Itu ini versi gue. Yang lucunya lagi di 200-an identitas itu ada juga nama Syahrini juga, itu customer Syahrini. Loh, seorang ini bisa masuk, artinya apa? Kalau masuknya baru semingguan terakhir, petugas atau aparat sebenarnya bisa langsung minta kepada Kaskus ya untuk membuka lognya, dan itu akan muncul nanti IP-nya, internet protokolnya dari mana. Terus nanti yang ini maaf ini meskipun yang mungkin agak panas nanti. Apa itu Bro? Dia melakukan tindakan yang menurut saya memang sudah melanggar SARA, suku, agama, ras dan agama. Iya. Inisial RA, pengusaha asal Medan. Ya, karena sudah tertangkap. Saya sebutkan aja namanya Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry dan saya Arif. Ya, Bang Arif, ini di episode kali ini nih Bang, yang kita undang lagi viral banget Bang. Iya, di mana-mana. Lagi viral banget. Mengkuliti bisa dibilang ya. Menelanjangi kalau nggak salah ya. Kita juga orang-orang media dapat tulisan dari beliau ini. Wah, gila paten banget ini. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Kita kedua ya Bang Roy Suryo. Siap. Apa kabar Bang? Baik, jangan salah. Nama saya masih Roy Suryo. Masih Roy Suryo. Bukan Roy Fafa. Langsung tajam. Dan sesuai namanya juga Bang Arif, Suryo ini kan bahasa Jawa kan artinya kan matahari yang bersinar. Ya. Bikin terang benderang. Ini bener-bener Bang Roy ini bener-bener bikin terang benderang ini dua bulan ini rame banget Bang Roy soal keluarga ya, itu Pak Jokowi dan anak-anaknya. Kalau ditanya, saya jawabnya sepele aja. Ya, apa tuh? Sudah kewajiban saya. Ya, soalnya gini, kita itu dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan otak ya. Otak harus kita gunakan, otak kiri. Ini benar, ini bukan sekedar hoax gitu. Otak kiri itu memang berbeda dengan otak kanan. Ada perbedaan, dan otak kiri itu digunakan untuk serius, ya, otak kanan untuk kreatif. Dan inilah yang kita gunakan. Jadi saya juga menghimbau teman-teman, Anda punya kemampuan, Anda punya kreativitas, gunakan untuk bangsa ini. Bangsa ini lagi membutuhkan orang-orang yang bisa mencurahkan segala pikiran untuk kebaikan. Jadi apa yang saya lakukan tuh untuk kebaikan bangsa ini kok, jangan salah. Bukan untuk yang lain. Ada yang bilang buat cari panggung Bang Roy ini. Panggung? Ini saya emang seru mulat ada panggungnya. Enggak lah, perkara nanti di antara panggung ini ada yang lucu kayak Sri Mulat. Nah, itu terserah ya. Kan ada yang berusaha jawab tapi lucu-lucuan gitu kan. Tapi ada yang ganggu mata saya nih Bang Roy tadi nih. Iya. Kaosnya kayak pernah lihat tuh kaos itu deh. Hebat. Ini kata-kata ini jujur berani. Jujur peduli cerdas. Peduli cerdas ini harus. Jadi orang tuh memang kalau dia cerdas insya Allah ya harus jujur. Apa gunanya orang kemudian tidak peduli ya kan gitu. Jadi dia kalau punya kejujuran, dia punya kecerdasan, insya Allah dia punya kepedulian. Kata-kata jujur peduli cerdas. Senior kita ini. Senior kita. Panda. Nah, Bapak. Promosi dikit teman-teman. Oh iya, nggak apa-apa. Kita kan harus ya kan gitu. Artinya kan ya kita banyak belajar. Saya juga banyak belajar dari beliau. Ya, insya Allah juga kita bisa belajar dari siapa aja.
bisa belajar juga dari kesalahan orang lain. Itu nanti yang kita Dan 3 kata ini jujur peduli cerdas ini jadi dasar podcast kita ini juga ya Bang Roy ya, dan juga usaha Bang Roy untuk kebaikan ini ya. Amin. Membongkar yang viral ini Bang Arif nih. Jadi kemarin aku sempat ngajak podcast Bang Panda, Bang Roy. Oke. Ya, Bang Panda, ayolah kita main podcast, aku bilang. Ngebahas apa, Rif? Biasa kan tentang politik apa? Iya. Bahas Fufafa, Bang, aku bilang. Gitu kan. Bang Panda ketawa-tawa. Apalah ini negara ini, katanya. Kemarin Konoha, ini Fufafa, aku nggak ngerti, Rif, katanya. Loh, kalau Konoha itu memang benar-benar tokoh yang katakanlah maya ya, ada di alam maya. Fufu Fafa ini orangnya ada, bener. Orangnya ada, tapi lagi dibuat supaya orangnya nggak ada. Siapa yang buat itu Bang Roy? Menurut Bang Roy? Ya sesuatu lah, tangan-tangan yang, kalau tadi tangan-tangan ada yang tangan-tangan baik, nih ada tangan-tangan yang tidak baik. Nanti ada yang ya meskipun ini sudah bukan lagi bulan korban ya gitu, tapi nanti ada kambing hitam yang dikorbankan ada nanti. Iya. Ada tuh kan tulisannya Bang Roy itu. Ya. Kalau kita kan 30 SPKI. Ah. Ini bulan September nih. Oh iya. Ini Loh, itu Bang Roy kan bikinnya G22S tuh apa tuh? G22 September. Ya, Oke. gitu. Kemudian belakangnya bukan PKI. Tapi apa UI gitu. OWI ya. Itu apa sih Bang Roy itu? Ya, artinya kan kita kan dengar konon pada tanggal 22 itu kan akan ada gerakan untuk orang nanti bela-bela gitu di Tugu Proklamasi. Iya, Pasukan berani mati. Pasukan berani mati. Akbar Akbar. Pasukan berani mati itu pasukan berani malu itu. Tapi takut lapar, Mas. Nah itu, jadi makanya nggak usah lah kayak gitu ya. Oke. Negara ini kan, lah kalau ini saya justru setuju dengan orang-orang yang konon tidak mau bahas Fufu Fafa, tapi dia dengan alasan udahlah itu sudah lama, sudah sudah lewat, sudah lebih dari 10 tahun, negara kita kan pengen bersatu. Lah justru kalau pengen bersatu nggak usah bikin gerakan-gerakan kayak gitu loh. Yeah. Ngapain mau bikin gerakan-gerakan mau setia mati, kemudian ya kalau mau setia mati ya terhadap NKRI gitu loh. NKRI itu harga mati. Yeah. Tapi kalau seseorang ngapain dikultuskan? Seseorang ngapain dipuja-puja gitu loh. Meskipun orang ini pengen jadi raja. Tapi kan ya kebetulan dia bukan keturunan raja sih. Jadi ya kalau bukan keturunan raja ya kayak gitu itu. Mau pengen jadi raja. Iya. Nah Bang Roy ini kan kita viral banget nih nyimak di beberapa media, podcast Bang Roy juga di YouTube yang lain itu soal Fufu Fafa, terus juga soal pesawat jet pribadi yang ditumpangi. Ya. Ada yang langsung kan pertanyaan sederhana. Bang Roy kan udah bilang tuh inisial RA, pengusaha asal Medan. Ya. Dan ada kaitannya juga anak buah yang sempat tertangkap di konsorsium 303 itu di. Ya. Anak buahnya bukan anak buah, temannya dia. Temannya. Karena sudah tertangkap, saya sebutkan aja namanya Apin BK. Apin BK. Iya. Itu tertangkap bulan Oktober tahun lalu di Malaysia. Di Malaysia. Ya, jadi Yang dia bos judi online, Bang. bos judi online. Temannya dia itu yang namanya RA tadi. Ya, alias AS. ASA tapi S-nya kecil. ASG. Kecil. Kita tahu itu. Ya. Kita tahu itu, Bang. Lah sudah. Anak Medan pasti tahu lah itu. Itu kan termasuk dalam blok Medan. Oh, bukan blok Medan lain lagi. Iya. Blok Medan itu istilah untuk tambang ya. Kalau ini memang grup Medan, grup untuk konsorsium 303. Itu penelusuran Bang Roy itu seperti apa sih? Ternyata aku bisa dapat Asian Capital Group, bisa inisial ini, pemilik. Sekarang gini, mulai dari inilah sebenarnya juga digerakkan oleh tangan-tangan yang maha kuasa. Kita mulai urut dari awal ya. Baik. Kan mulai dari ketika ada seseorang yang sebenarnya dia sudah cukuplah hidupnya, sudah menjadi menantu presiden. Ya kan gitu. Ngapain dia harus flexing? Iya. Ya kan gitu. Kalau flexing tuh kalau orang lagi OKB, orang kaya baru gitu ya, itu flexing. Dia kan sebenarnya sudah hidupnya berkecukupan banget. Tiba-tiba dia flexing dengan sebuah jendela pesawat Gulfstream. Oke. GS 650 extended ring. Oke. Ketika perjalanan dari waktu itu orang belum tahu itu apa. Tapi kan diawali ini dari kekepoan ya atau keingintahuan teman-teman masyarakat, wajar dong gitu ketika dia cerita goodbye Jakarta menuju ke Amerika ya gitu. Nah, orang kan bilang, "Loh, kok ini Erina Gudono ya, itu di akun sosial medianya kok posting kayak gitu." Kemudian orang tertarik dengan bentuk jendela pesawatnya. Nah, bentuk jendela pesawatnya kan khas banget itu. Bukan pesawat yang jendelanya adalah jendela yang kecil, yang sama dengan keteki. Ini saya juga appreciate banget. Yang dinaiki oleh Sri Paus Franciscus kemarin. Beliau malah justru foto di samping jendela pesawat yang kecil gitu loh. Itu kan luar biasa gitu loh. Artinya bahkan pesawat yang digunakan beliau itu ya Sri Paus itu dari
dari Vatikan. Vatikan. Itu kan pakai Air Italia, dari Indonesia naik Garuda. Itu kan luar biasa. Kita hormat betul. Saya pun bangga gitu loh. Seorang Sleepaus naik itu ya gitu. Di Indonesia juga naik kendaraan yang dulunya oleh Pak Harto zaman dulu itu kan kendaraan itu kan dulu kan sebagai kendaraan asli Indonesia. Ya kan? Ya sebut aja nggak apa-apa lah Kijang ya kan. Kerjasama Indonesia Jepang. Gitu kan? Kijang kan artinya itu dulu ya. Sekarang sudah sampai ke tahap bahkan sampai itu viral banget mobil itu ya atau mahal banget sampai sekarang akhirnya daripada dibeli orang sekarang diambil oleh Kedubes Vatikan. Bagus kan gitu. Pindad juga dapat kesempatan untuk membuat maung. Dan maungnya luar biasa ya. Maungnya itu kemudian tadinya pakai atap tertutup di atasnya pakai kaca, kemudian sama servis dibuka. Nah, artinya dari semua ada teladan yang sangat bagus yang diberikan oleh pemimpin umat Katolik ya gitu. Itu luar biasa. Saya sebagai umat muslim itu sangat-sangat mengapresiasi, bahkan saya kan sempat juga membuat video ucapan datang untuk beliau juga. Nah, dibalik ternyata ini sangat berkebalikan dengan apa yang tadi dilakukan oleh Erinda Gudono tadi, istri dari Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi, yang ketika dia malah posting jendela pesawat tadi, jendela lebar oval gitu kan. Nah, kan jadi orang-orang tanya, ini kok nggak kayak jendela pesawat biasa? Agak lain ini agak lain. Padahal mulai dang dung. Teman kita ada pengamat penerbangan Mas Alvin Lee, kemudian ada juga Mas Gary. Kita juga saling kontak-kontakan. Ini pesannya apa gitu? Itu Gulfstream tuh gini-gini. Nah, ya itulah tangan-tangan itu otak tadi. Ada otak kiri dan otak kanan semua bekerja. Muncullah data-data itu. Kepo tadi juga. Iya, tapi kepo yang benar. Enggak apa-apa. Ini kan tugas kita untuk mengingatkan seorang pejabat negara dan keluarganya ya agar tidak melakukan hal-hal yang di luar di luar kepatutan, bahkan di luar nalar. Kenapa saya bilang di luar nalar? Pada saat itu, tanggal itu rakyat Indonesia sedang turun di jalan. Kita lagi memprotes adanya upaya pembegalan terhadap putusan MK kan. Peringatan darurat. MK 60 sampai MK 70 itu. Kemudian mau dibegal oleh teman-teman dari Balak ya, Badan Legislasi. Yang kemudian tiba-tiba ada seorang yang katanya dapat beasiswa gitu kan gitu. Beasiswa kok naik private jet. Itu kan juga udah gak masuk akal lagi kan. Nah, udah muncullah semua data-datanya. Ya itu nggak usah bisa disalahkan ya. Akhirnya kita muncul semua data pesawat itu. Oh, itu pesawatnya Gulfstream ya. G650IR. Kemudian dia nomor lambungnya yaitu November 588 Sierra Echo ya. Nah, muncullah akhirnya semua data-datanya sampai akhirnya saya pun juga berhasil mendapatkan bahwa data-data pesawat itu ternyata berapa sekian kali berada di Indonesia gitu loh. Terus kemudian kita kan saling bantu-membantu nih. Ada teman-teman yang berusaha juga nyari kan, Mas kita nyari kok nggak pernah ketemu ya itu di Singapura. Saya bilang, ya nyarinya kurang jeli gitu. Pesawat itu memang di Singapura tapi bukan ngumpat. Dia memang ada di bandara private, namanya Bandara Seletar. Bandara Seletar. Seletar, ya itu bukan Changi. Ya Seletar itu bandara lama, bandara yang dulu dipakai oleh RAF. Di Singapura juga tapi. Iya di Singapura. Tahun 1928 dulu zaman perang Pasifik dulu. Seletar, itu digunakan Seletar. Dan sekarang banyak pesawat itu nggak usah, sebenarnya nggak terlalu istimewa juga kok. Kalau di Jakarta kita bisa lihat pesawat-pesawat kayak gitu tuh kan ada di Pondok Cabe. Ya kan, bandara yang bukan bandara yang terlalu umum gitu kan. Nah dari situ muncullah semua data penerbangannya. Sehingga pada salah satu acara di TV kan saya ungkap semua. Paling tidak di tahun 2023 ya itu cocok dengan ketika pesawat itu pernah 2 kali kemudian landing di mulai dari bandara terbang dari Seletar ya, kemudian sempat juga ke Nagoya, kemudian masuk landing ke Halim, landing juga di Solo, sempat ada yang di Bandara Bali ya, balik lagi ke Solo dan sebagainya. Nah, salah satu dari tanggal-tanggal itu yang itu ketika bulan September tahun 2023 yang ada videonya. Nah, akhirnya kan ada saja ini ya yang kemudian viral ya toh. Mulai dari foto jendela pesawat tadi ya. Habis jendela pesawat itu sebenarnya ada foto-foto yang lain tapi enggak terhubungannya dengan pesawat ya, yang soal dia ada di Amerika beli stroller yang mahal, roti yang harganya 400.000 tapi oke lah itu biar pengamat roti aja nanti. Saya bukan pengamat roti dan pengamat stroller ya. Nah, tapi dari sisi teknis itu kan akhirnya bisa muncul, oh itu ada video. Nah, awalnya itu kan banyak juga Mas. Kenapa saya tergerak ya gitu. Itu karena orang bilang itu rekayasa atau pesawat gini-gini. Videonya rekayasa. Oh, itu kapan kalau benar? Akhirnya kita tergerak untuk mencari.
ketemulah metadata video itu. Saya cocokkan dengan data penerbangan log dari flightnya tadi, flightnya tadi. Ketemulah semuanya itu di bulan September tahun 2023. Clear kan semua. Jadi semua menyambung. Nah, dari situ kan bisa ketahuan banyak hal. Ada dia misalnya dia pulang paginya pesawat masih dari Nagoya, kemudian sampai di Halim sebentar, dia refueling di Halim jam 6 pagi, terbang lagi jam 7, landing lagi di Adi Sumarmo di Solo. Ya. Landingnya saja itu tidak di terminal atau tidak di apron yang umum. Gitu. Makanya kenapa saya sebut itu apronnya apron beton. Mungkin supaya nggak ketahuan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian mobilnya bisa masuk, Mas. Ini kan juga keterlaluan kalau menurut saya ya gitu. Kalau dia sekalian pejabat publik, mungkin dikasih izin mobil itu bisa masuk. Karena dulu kan pernah ada menteri keuangan lah sebut aja ya. Dulu kan sempat Bu Sri Mulyani, saya hormat betul. Beliau bisa menjelaskan, oh itu karena kepentingan gini dan mobil itu tidak sampai di pinggir pesawat kok. Mobil itu hanya di pinggir Garbarata. Ya kan? Gitu. Tapi mobilnya pun masuk. Dan mobil itu juga mobil khusus gitu loh. Yang boleh masuk bandara itu hanya mobil tertentu dan drivernya pun khusus yang punya license untuk masuk lingkungan bandara. Karena bisa itu dipertanggungjawabkan ya Pak. Iya, yang ini mobil Alphard, mobil luar, plat nomornya lokal lagi, plat nomor Solo lagi. Gitu. Artinya tuh masuk ke situ dan dia bukan pejabat negara. Jadi di sini saya balik. Kalau kemarin ada yang membela bahwa ya kan dia bukan pejabat negara. Boleh kan difasilitasi? Enggak juga, karena kan saya urai juga akhirnya. Pesawat itu milik siapa? Akhirnya kita bongkar kan. Pesawat itu miliknya seorang pengusaha market yang ada di di online market yang ada di Singapura, namanya Gang Ye ya gitu kan. Gang Ye itu juga selain memiliki Shopee ya saya sebut aja, dia juga memiliki Garena Limited, dia juga memiliki sebuah perusahaan untuk game online namanya Free Fire. Dan Free Fire itu menyponsori Kaisang pada tahun 2018, menyponsori Gibran pada tahun 2019, dan holding perusahaan Garenanya itu yaitu Sea Limited itu pun peresmiannya dilakukan oleh presiden. Apa nggak hebat banget ini? Didatangi oleh Pak Jokowi. Didatangi Pak Jokowi. Sea Limited diresmikan Pak Jokowi di kawasan SCBD di Pasifik. Ini kan menurut saya udah keterlaluan keterlibatan, artinya kalau dikatakan dalam istilah teknis itu adalah bagaimana itu ada trading in influence-nya. Jadi ada pengaruh keterpengaruhan atau jual beli pengaruhnya. Iya, dia kan nggak mungkin kalau orang biasa ditawari ikut pesawat ya kan, apalagi dia bukan pejabat publik. Nah, kalau pejabat publik mungkin dia atau pejabat negara mungkin saja ada kendaraan jemput ya. Itu enggak ya bukan apa-apa. Saya cerita dulu ketika saya di kementerian, jadi menteri, saya pernah di Mesir waktu itu landing dan kebetulan ada mobil kedutaan yang langsung masuk di pinggir pesawat jemput. Tapi saya pun juga naik pesawat biasa loh ya, bukan private jet. Pesawatnya masih pesawat gede gitu sama gitu, pesawat komersial. Nah, artinya apa? Dari situ semua terungkap, Mas. Nah, mulai dari situlah akhirnya selain pesawatnya yang digunakan Kaisang yang itu difasilitasi oleh si Gang Ye tadi. Dan itu apakah itu gratifikasi dan tidak, yaitu terserah ahli-ahli yang nanti menentukan. Muncullah juga foto-foto pesawat yang dipakai oleh si Bobi Nasution di Medan, yang itu dinaiki juga oleh Kahiyang Ayu anaknya Pak Jokowi juga, yang cewek, Bobi ini mantunya. Dan kemudian pesawatnya lain lagi kalau itu pesawatnya jenisnya adalah Embraer Legacy tipenya 650. Ya gitu. Jadi artinya akhirnya orang juga nyari itu pesawatnya siapa ya. Nah, akhirnya kan ketemu tadi pertanyaan Mas tadi di awal tadi ya kan. Itu yang memiliki adalah RA, seorang pengusaha yang ada kaitan hubungannya dengan Apin BK. Apin BK tuh BK-nya tuh ya dari itu istilah Medan kan, BK. Nopolnya kan Medan. Nah, Medan. Kemudian dia adalah pengusaha bisnis 303 perjudian yang memang akhirnya tertangkap di Malaysia itu tahun lalu. Nah, apakah perkara ada bisnis atau apa ya, biar nanti data-data itu yang muncul. Dari situlah juga akhirnya muncul lagi, sudah Kaisangnya diungkap oleh masyarakat, kemudian Bobinya juga diungkap, Gibran. Terakhir adalah ketika muncul orang itu kan selalu punya sejarah. Jadi ketika kemudian muncul ada akun Kaskus
sebuah situs kasak kusuk ya, situs chatting sebenarnya. Kaskus itu situs Iya. yang ini Indonesia banget gitu loh. Iya. Karena ini dulu orang sebelum ada bahkan sebelum ada Facebook ya, sebelum ada Friendster bahkan, itu pun orang kalau mau ngobrol itu ya di Kaskus. Kaskus tuh ada obrolan jual beli juga ada. Dulu FJB dari situ ya Bang Roy. Gitu. Forum forum jual beli dari situ. Afgan. Nah, itu Afgan gitu. Terus kalau ada yang komen Pertamax. Iya. Kaskuser banget. Kayak kita beda umur deh nih. Benar. Iya. Di situ adalah platform medsos pertama. Bahkan beda umur. Iya, Jadi nggak iya. boleh ikut chatroom BB17. BB17 bebas bicara 17 tahun. Oh. Itu porno banget. karena kadang-kadang ditulis di situ chat room chatnya apa gitu. Sama Dan memang Kaskusker itu dilabeli di kita itu zaman dulu orang-orang intelektual ya Bang Roy. Iya. Orang-orang karena, kepo. karena adanya ini. itu. Dan memang itu kan dibuat oleh Andrew Darwis, salah satunya ya Andrew Darwis itu yang sekarang masih CEO-nya Kaskus. Itu kan dulu ketika dia menyelesaikan tugas akhir di Amerika. Jadi dulu dia bikin di Amerika untuk tugas akhir, dia bikin itu sebagai project satu situs pertemanan jaringan gitu. Iya. Nah, sama 2 orang temannya dan dulu domainnya masih di Amerika dulu, .us dulu. Tapi terus sempat terkena virus Brontok namanya. Baik. Kemudian down, kemudian tahun 2008 itu kemudian dia pindahkan domainnya di Indonesia. Nah, kenapa saya harus cerita ini? Untuk mendorong pihak-pihak berwajib untuk mendorong masyarakat. Kalau kita mau memeriksa yang sekarang viral namanya Fufufafa itu, gampang banget. Karena servernya di Indonesia. Baik. Servernya cuma dikuningan situ loh. jadi gampang banget gitu loh untuk meriksa itu gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Polisi saja kalau mau meriksa misalnya X ya, Twitter, meriksa Facebook, meriksa IG, itu kan meskipun alat kita secara saintifik bisa kemudian melakukan crawling data dalamnya, tapi kan kita harus minta izin. Iya. Ya, servernya biasanya di luar. Iya. Ya toh, gitu. Nah, kalau ini servernya ada di dalam negeri Indonesia. dengan mudah sebenarnya bisa kena. Jadi gampang sekali sebenarnya Fufufafa itu untuk ketahuan siapa. Itu yang aneh kan, gitu. Ini kita nyari kambing hitamnya makanya susah kali Mas. Iya, yang kita cari kan hewan-hewan ini. Iya. Kambing Di satu hitamnya sisi, mana nih gitu di kalau satu kayak sisi lama nih. orang-orang di sono ya yang pada membela kan, ini adu domba. Nah, domba lagi yang di sini. Ya kan? Sementara kita bilang, wah ini mencari kambing hitam, kambing ya. Jadi ini pertarungan antara domba dan kambing. Tapi sebelum akhirnya kita ke Fufafa Mas, kita Iya. coba pretelin dari mulai Oke. gate tadi ya. Menarik tadi misalkan mobil Alphard akhirnya bisa masuk ke bandara. Ya. Sampai misalkan akhirnya pengawal terus bawa Iya, membawa tas Dior itu kan. Aku ingat misalkan aku habis umroh aku bawa beli-belian kan Nggak boleh langsung. Iya Mas. Kan harus masuk Duana dulu. Duana itu bea cukai. Iya. Ya, kan harus. Iya. Kita declare ini kan apalagi kalau masuk bandara internasional itu kan ada barang-barang apa yang harus Anda declare. Betul. Red line atau green line. Iya. Ya harus, Mas. Iya. Kita harus itu. Ini kan nggak langsung masuk mobil gitu aja. Iya, benar-benar. Enak banget kan? Gitu. Iya, Jadi kan iya. ya udah ini kan udah benar-benar pelanggaran kalau menurut saya. Pelanggaran yang dilakukan secara ini bahasanya Mahkamah Konstitusi. Dilakukan secara cetowelo-welo. Atau terang benderang. Iya. Tapi kenapa orang-orang diem? Itu loh, itu yang kemudian itu kan teriakan para netizen. Netizen plus 62 ini kan luar biasa kan. Iya. Benar netizen dengan segala cuitannya. Itu kan. Iya, Jadi iya. mereka tuh gemes lihat itu. Ini kelakuan anak pejabat kok kayak gitu. Dulu bapaknya katanya merakyat, ya kan, bajunya putih, harganya 100 ribuan, sepatunya juga pantofel. Lah kok ini kok yang dibeli? Kan harganya kan luar biasa. Apalagi sekarang kan, ya jangan salahkan netizen atau masyarakat Mas. Sekarang keluar semua kan di sosmed itu memperbandingkan. Oh ini dulu wajahnya kayak gini, kok sekarang sudah oplas di Korea ya, jadi tirus gitu kan. Iya, Gitu. iya. Oh dulu tasnya ini tasnya merek Paris ini ya Hermes gitu kan gitu. Kemudian Itali di sana, kemudian ini Louis Vuitton dan sebagainya, muncul semua lah gitu. Dan itu jelek, itu jangan kemudian dinafikan karena itu adalah perhatian masyarakat saking cintanya kepada Republik ini. Saya nggak mengatakan saking cintanya kepada orang-orang itu, enggak. Saking cintanya kepada Republik ini yang kita tidak rela ada orang-orang yang dulunya sok pencitraan merakyat tapi ternyata kelakuannya ketahuan kayak gitu. Iya. Kalau kata politisi senior pernah dengar ngomong sama kami, Iya. dendam kekuasaan sama dendam kemiskinan Bang Roy. Ya orang tuh boleh untuk menjadi lebih sejahtera.
Ya. Saya nggak mengatakan kaya, tapi orang sejahtera karena ukuran kesejahteraan itu lain-lain ya. Beda-beda. Tapi caranya harus yang benar. Caranya jangan dengan menggunakan uang rakyat. Caranya jangan dengan menggunakan dia punya kekuasaan, dia kemudian memanfaatkan kekuasaan itu. Apa yang dilakukan oleh Kaisang dan Erina yang kemudian katanya dia bukan pejabat publik, tapi dia difasilitasi ya. Saya belum menggunakan kata gratifikasi ya, karena itu ahlinya ada difasilitasi oleh Gang Y ya. Itu jelas-jelas sudah menunjukkan adanya tadi trading in influence tadi. Nggak mungkin seorang Gang Y memberikan sponsor pesawat kalau orang bilang katanya tumpangan. Tumpangan tuh boleh Mas. Kalau misalnya kita Gang Y mau pulang dari Solo ke Jakarta, numpang ya. Oke, itu penumpang. Itu numpang. Nah, tapi kalau dari Halim ke Philadelphia, kemudian ke California, ke Amerika, ya itu bukan numpang, itu namanya nganterin Mas. Iya, itu sengaja nganterin. Numpang kok jauh banget. Memfasilitasi. Ya. Lah itu jelas memfasilitasi. Apalagi kan nggak, akhirnya kan orang berpikir nggak cocok lah. Ini anak ini katanya lagi mau dapat beasiswa sekolah kan. Kok malah kalau orang dapat beasiswa itu harusnya kan dia memang membutuhkan beasiswa itu. Dia nggak punya kemampuan untuk bayar sekolah. Dapatlah dia beasiswa. Nah ini kok malah naik private jet. Satu. Kedua orang mengatakan kondisi kandungan dia kan sudah besar. Tapi kan juga aneh, ada juga yang membela kan. Yang membela menteri lagi. Itu katanya, dia kan sudah 8 bulan. 8 bulan kan nggak boleh naik pesawat komersial. Pesawat umum katanya. Pikiran dari mana gitu. Dia mungkin nggak pernah buka Halodoc kali ya. Pas gampang banget kan gitu. Pengetahuan kan ada di situ gitu loh. Iya nggak usah jauh-jauh dia buka referensi dari Mayo Clinic atau apa, nggak usah ya. Tapi cukup dari situs kesehatan biasa kan tahu kita syarat itu. Dan justru kalau pesawat berbadan lebar saja nggak boleh, apalagi pesawat kecil. Pesawat private jet itu kan turbulensinya luar biasa malahan. Nggak nyaman itu pesawat itu Mas. Itu kan nggak nyaman tapi kan buat gagah-gagahan aja. Atau kenyamanannya adalah dia bisa dengan bebas. Bisa schedule yang ikut dia, kemana saja dia pergi, ya dia bisa gitu. Nggak dia kan nggak harus ikut schedule itu. Nah ini kan jadi dari cerita-cerita itu Mas, itulah kemudian muncul rangkaian-rangkaian peristiwa yang harus kita krisisi demi apa? Demi kita cinta Indonesia. Ini kan cinta tanah air aja. Apa yang saya lakukan itu kan demi kita cinta tanah air. Ini nggak ada yang mengakomodir, mengkomandoi Mas, gini-gini Mas. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Ya semua itu terbawa. Netizen, mana bisa netizen dikomandoin? Nggak bisa. Itu persis sama kayak kita demo bersama-sama di depan MK. Ya, meskipun di MK itu nggak demo besar ya. Tapi kita benar-benar mencurahkan isi hati kita. Terus kita bacakan puisi, Mbak Wanda baca puisi, ya kan. Kemudian teman-teman juga baca itu. Setelah itu kan ramenya di depan DPR kan gitu. Itu kan nggak ada yang komando Mas. Bahwa saya bocorin dikit ya. Bahwa awalnya itu kita memang gerakan dulu di alam maya, ya, dan akhirnya kita tuangkan di alam nyata. Itu yang saya sebut dengan manunggaling kalih jagat. Manunggaling kalih jagat itu bersatunya dua alam. Alam maya di dunia maya dengan alam nyata. Jadi dulu orang tergerak semua gara-gara ada peringatan darurat itu, Garuda Putih gitu. Ya kan. Nah, itu kan ada di alam maya. Terus kemudian muncullah orang-orang teman-teman berbagai kampus. Itu saya lihat Mas, saling berlomba-lomba demi kebaikan. Bikin gerakan ini, bikin gerakan ini, bikin gerakan. Jadi itu ibaratnya sudah kayak mematangkan dulu gitu kan. Nah, kemudian matangnya ada ketika di depan DPR itu. Dan itu kan nggak ada yang ngomando Mas. Siapa bisa ngomando para komika? Ya kan? Siapa bisa ngomando Reza Pradian? Nggak ada kan? Siapa yang bisa ngomando teman-teman yang lain yang biasanya nggak mau? Siapa yang bisa ngomando profesional? Nggak ada. Ya kalau angkatan 98 kita itu kan memang kita udah biasa turun gitu lah. Jadi memang kita saling koordinasi. Tapi kan kalau yang ngomando teman-teman ini itu kan luar biasa. Nggak ada, benar itu jujur. Gara-gara kita kaget betul. Sudah jelas-jelas keputusan MK yang sangat bagus. Dan itu kita mengatakan MK ini sudah kembali ke kitoh. Gara-gara dulu ada putusan MK 90 yang meloloskan anak belum cukup umur ini. Ya memang bahasanya belum cukup umur ini anak ini. Di Fufu Fafa itu ya. Nah itu akhirnya ada putusan 60, putusan 70 itu kan bagus banget. Nah ketika itu bagus banget, tiba-tiba mau dibegal lagi. Tapi ya kita dengarlah. Ada kemudian yang kemudian memerintahkan,
udah setujui aja. Kalau enggak gue nggak dilantik ini gitu. Itu jadi artinya kan udah ya kita berterima kasih. Tapi jangan dikira gerakan dari teman-teman sosial ini society ini kemudian juga dari teman-teman Civitas Akademika, para profesor, guru besar itu hanya diem sampai sini, enggak. Kita terus akan mengkritisi andai kata nanti malah muncul hal-hal yang tadi seperti misalnya muncul G22S. Kalau dulu kan G30S PKI, G22S HHW gitu. Itu kan harus kita lawan itu nggak bagus itu buat persatuan bangsa ini. Iya. Bang Roy kan yakin banget nih akun Fufafa ini adalah milik Gibran 99,99%. Iya. Gimana sih caranya Bang Roy untuk mengungkap atau menelusuri pendekatan apa aja? Baik, banyak pendekatannya. Bang Roy kerja sendiri atau ada tim sih Bang? Adalah. Ada sendiri maksudnya. Ajak kita doang. Enggak, tim saya itu adalah juga para netizen. Saya adalah bagian dari mereka. Saya tidak di atas netizen loh. Enggak. Saya tuh bagian dari teman-teman itu. Kami berjuang bersama-sama. Kami bergerak bersama-sama. Mereka juga melakukan mengkepo itu tidak atas perintah saya juga, bukan. Mereka tergerak sendiri dan kita bahu-membahu tiap malam kita discuss gitu ya. Kemudian gue dapat ini nih, gue dapat ini. Bagus, tampilin terus tangtung ada Dokter Tifa, ada apalah gitu. Yang kemudian kita muncul semua. Boleh lah undang ke grup WhatsApp-nya itu. Nah, selain IP address kan biasanya kan sepengetahuan saya IP address bisa melacak tuh. Awalnya kan kita kaget ketika yang menjadi tertarik kita tuh kan kata-katanya yang sangat tidak sopan. Iya. Ya kan? Kata-kata yang sangat tidak sopan itu kemudian kita petakan. Oke. Mulai dari kata-kata yang sifatnya hanya nyindir-nyindir. Misalnya ada berita soal Pak Prabowo belum hadir pada acara apa gitu ya, gitu di pengajian apa, terus dia komentar takut kalau disuruh jadi imam atau apa ya. Itu kan masih agak lucu-lucu tapi nakal apa gitu. Yeah. Kemudian ada yang mulai agak sarkas ketika ada berita bahwa Pak Prabowo tidak terima gaji mulai dari tahun 98 sampai sekarang. Dia komentar, maaf nih ini kata-kata dia. Oh, gue baru tahu kalau pecatan juga dapat. Itu kan udah mulai kasar. Yeah, sarkas banget pecatan. Kemudian dia mulai menyinggung soal putranya, Mas Didit ya. Terus juga katakan profesinya itu sampai kepada maaf nih ya. Dia nuduh Mas putranya Pak Prabowo itu adalah orang punya kelainan gitu ya, gitu. Terus ada lagi dia komentar soal hubungan Pak Prabowo yang dengan mantan istrinya gitu ya. Lama nggak ketemu apalah, kemudian sudah jarinya gitu kan itu kan kasar banget itu. Yeah. Nah, sampai kepada dia juga masuk juga kepada komentar kepada saya itu ada sampai 11 artis ya. Ya, yang jorok komentarnya ya, ada mau minta maaf ini susunya Syahrini ya. Yeah. Gitu. Kemudian komentar juga ke Pevita First, ada juga komentar ke misalnya Rachel Maryam ya, kemudian ke tokoh-tokoh yang lain ya. Ini kan menurut saya sangat-sangat tidak ada juga artis dari JKT48 yang ada di situ. Ya, anak ini kok banget gitu loh. Nah, mulai kita sama sekali tidak mengira kalau itu dia. Ya gitu, karena kata-katanya menurut saya sangat-sangat kampungan dan sangat kekanak-kanaan dan sangat-sangat kasar gitu loh. Nah, tapi akhirnya teman-teman pada menemukan ternyata ini ada linknya. Link ketika dia berkomunikasi dengan akun-akun yang lain. Jadi gini, meskipun awalnya saya minta pada teman-teman, tolong dong, ayo kita cek deh. Saya petakan dulu crowd-nya kemana, ya, hubungannya dia kemana. Akhirnya itu ada hubungan akun Kaskus Fufafa itu terkoneksi dengan misalnya situs porno. Ada situs pornonya dari luar negeri ada, dari dalam negeri juga ada. Ya, dari dalam negeri itu termasuk OnlyFans ya. Termasuk juga trot.com atau semprot.com gitu loh gitu ya gitu. Lupa aku nggak biasa masuk kayak gitu Mas. Yeah. Nah, jadi artinya banyak banget kayak gitu. Ada yang situsnya tuh situs Eropa Timur gitu ya. Gitu, situs porno tapi Eropa Timur gitu. Nah, banyak banget. Nah, dari situ kemudian muncullah banyak itu akhirnya nama-nama yang kemudian muncul. Dan menariknya ternyata Fufafa ini sempat juga digunakan untuk
melakukan curhat pribadi dari kalau itu orang siapapun dia, mau itu dibilangin itu admin, mau itu dia pokoknya cerita kalau dia nggak bisa lagi login ke akun dia yang namanya Raka Gunarli. Oke. Ya kan gitu, Raka Gunarli. Terus dia sebut, lucunya dia tulis itu Prime ID-nya Raka Gunarli, kemudian juga dia pakai username-nya tuh @rkgbrn. Iya. Ya. Kemudian itu diinformasikan kepada akun lain gitu diinformasikan. Dan ternyata ini ditanggapi oleh Kaisang. Ini kan luar biasa. Kok ngapain juga Kaisang? Kaisang Pangarep, adiknya dengan akun @kaisangp. Bahkan Kaisang P juga sempat berkomentar terhadap ulang tahunnya si ini akun Raka Gunarli ini itu ketika dia ulang tahun pada tanggal 1 Oktober. Jadi dari ini kemudian muncullah link-link itu. Ada juga yang menarik banget adalah ketika Fufu Fafa ini itu bertanya kepada publik yang ada itu, ya, di mana bisa cari gunting yang stick gunting yang ada di PIK. Ini PIK yang itu loh ya, bukan PIK yang lain loh ya, itu kita nggak bahas itu. Konon kan ada PIK yang lain. Gunting di stick gunting di PIK. Nah, ini Oke. gunting stick. 3 jam berikutnya ternyata yang tadinya Fufu Fafa itu kemudian di kalimat yang sama muncul di akun resmi Cilipari. Jadi akun resmi Cilipari. Kalau Cilipari sudah nggak bisa dibantah lagi. Itu adalah Gibran karena Milik Cilipari itu usaha cateringnya Gibran Raka Buming Raka. Nah dari sini ternyata Cilipari juga terkoneksi dia ke Raka Gunarli. Dari sini akhirnya kita bisa buat ini bukan cocokologi. Ini sudah kita petakan tanggalnya pun sudah saya buat dalam sebuah, kalau kita biasa meneliti ini tuh kita buat namanya ANEF, Mas. ANEF itu analisa dan evaluasi. Ya, jadi kita akan linknya kemana-mana, ketemulah garis merahnya. Akun ini ternyata ada hubungan dengan ini, akun ini ada. Dan kemudian bahasanya, kata-katanya pun kita cek ya. Artinya kata-kata itu seseorang kan pasti punya kecenderungan untuk nulis. Saya kalau Mas biasa berkomunikasi siapa saja ya, komunikasi WA saya, pasti akan ngali kalau saya tuh nulis sesuai EYD pasti. Panjang titik koma gitu, bahkan dulu zaman SMS saya tuh kalau ngetik tuh saya maksimalkan 140 karakter dulu ketika SMS, rugi dong kita gitu. Masa ngetik Y atau G gitu kan rugi, bayarnya sama dulu gitu. Jadi saya dulu mesti ngetiknya panjang. Itu style Bang Roy seperti itu. Itu style saya. Kalau Ya, yang pun nggak pernah saya singkat jadi YG, nggak pernah. Yang itu apa? Dua saya pun nulis artikel juga begitu. Pasti teman-teman bisa ngenali lah tulisan saya kayak gitu. Itu ciri. Nah, itu juga. Bahkan yang menarik kata-kata dia yang maaf ini, yang kampungan tadi, itu juga diulangi pada akun Cilipari. Itu salah satu contoh, maaf nih saya sebutkan. Akun Cilipari pun sempat mempromokan keripik dia. Ya, keripik pik keripik gitu. Yeah. Kemudian dia nulis aja, ini rasanya kemeripik loh. Maaf, sekali lagi maaf ya ini ya. Kemeripik loh, bukan tempripik apa gitu. Tem itu kan alat vitalnya wanita gitu loh. Ini kan menurut saya kan, duh anak ini kok mulutnya nggak sekolah banget gitu loh. Nggak pernah dapat sekolahan Pak. Ini Cilipari Mas yang bikin ini Cilipari. Yang kemeripik ini Cilipari. Bukan Fufu Fafa. Iya. Jadi artinya kan sudah menjadi satu kesamaan gitu loh. Ini kalau ya ada pakar mikroekspresi, ada pakar linguistik, dia pasti akan nemukan lah gitu. Nggak usah pakar lah. Kata-kata dia kita masukkan saja kepada ChatGPT atau kita masukkan juga kepada AI. Pasti ketemu. Pasti langsung ketemu ini cirinya sama enggak gitu ya, atau misalnya kita masukkan ke pemeriksa kalau anak akademik ngerti namanya turnitin untuk ngecek keaslian sebuah tesis atau disertasi. Itu kalau sekolahan ya Mas ya. Iya, diturnitin ya benar. Iya, itu turnitin. Kan anak ini enggak pernah maksudnya enggak pernah sekolahnya enggak pernah benar gitu ya. Siapa maksudnya? Ya enggak tahu pokoknya yang sekolah enggak benar. Nah, itu jadi muncul kan. Jadi artinya dari situ muncullah semua. Nah, itu makin dahsyat lagi ketika teman saya, ya teman lah namanya nggak usah disebut, wong dia ngakunya anonimus. Kalau anonimus kan nggak usah sebut kan gitu. Ya dia anonimus Indonesia, ya nggak usah dicari dia ada di luar ya. Nah itu akhirnya buka dia. Nah meskipun ini saya agak ya menurut saya agak kebablasan dikit tapi ya sudahlah, wong dia namanya pejabat publik kan. Jadi dia bongkar semua data-data pribadinya.
Gitu. Termasuk nama, alamat, tanggal lahir semua. Dan yang terpenting apa? Nomor handphone. Iya. Yang plus 6289 sekian belakangnya 33. Iya, Ya 33, gitu. oke. Ada 750 tengahnya, belakangnya 33. Nah, itu kemudian dicoba oleh teman-teman yang lain ya, ini bukan dia, karena yang nyoba jangan hanya seorang. Kalau seorang kan pasti nanti repot jadi TO kan. Untuk masuk ke dalam Kaskus. Gitu. Dan ternyata ketika dimasukkan ID nomor telepon itu, munculnya namanya apa? Cilipari. Jadi akun Ciliparinya muncul. Confirm berarti. Akun Fufufafa itu menggunakan nomor telepon itu. Nomor telepon itu. Nomor telepon seseorang yang sekarang jabat wali kota itu. Mantan wali kota. Dan mau jadi wapres terpilih itu. Iya. Ya kalau ini jelas, kalau ini nggak perlu ditutup-tutupi. Nomornya itu muncul di dan kemudian muncul lagi Cilipari, dan Cilipari yang muncul itu adalah Cilipari _pari itu adalah resmi yang ada, dan itu muncul semua. Terus ada yang lucu lagi mas, gitu. Teman-teman nggak tahu kalau kadang-kadang kita nggak mau diteror atau pengen ngecek siapa, kan ngecek pakai program dulu yang terkenal Truecaller, kemudian ada Caller ID. Nah sekarang yang terkenal lagi namanya Get Contact. Contact. Nah, nomor itu dimasukin teman-teman Get Contact, terus muncullah siapa pemiliknya kan, gitu. Jelas betul namanya Gibran Raka Buming Raka, gitu. Itu ini versi gue. Yang lucunya lagi di 200-an identitas itu ada juga nama Syahrini juga, itu customer Syahrini loh. Apalagi meski mungkin bukan Syahrini yang itu, karena itu Syahrini kok banyak nama Syahrini. Syahrini Kutai, apalagi nih ya. Gitu. Jadi menurut saya apa ya? Agak lain ya, Mas. Agak lain anak ini ya. Gitu mainnya kurang jauh nah. Gitu loh. Artinya kok kayak gitu sampai. Ya itu temuan yang ada. Jadi artinya saya sih dengan enaknya saya ungkapkan karena itu fakta semua. Ada. Dan ini yang buat kita heran. Sudah jelas cetha wela-wela seperti itu, Mas. Pemirsa di Keadilan TV juga. Sudah jelas-jelas seperti itu. Kenapa aparat yang biasanya gercep? Aparat itu kan kalau ada, jangankan ini. Ibu-ibu yang arisan nggak terkenal jelas, entah itu di Indonesia Timur aja, kalau begitu dia bicara hal yang sifatnya porno atau yang itu melanggar Undang-Undang 1 tahun 2024, revisi dari Undang-Undang 19 tahun 2016 atau 11 tahun 2008 tentang ITE, langsung ditangkap kok. Iya kan? Ini sudah jelas menghina Pak Prabowo. Itu presiden terpilih kita loh ya. Harus kita hormati. Menghina Pak SBY. Menghina Mas Anies Baswedan. Menghina gerakan 212. Menghina orang-orang yang lain. Kok enggak? Dan di sini juga teman-teman juga akhirnya memetakan. Yang dihina itu siapa saja? Pak Prabowo pernah dihina. Ibu Megawati dihina. Pak SBY dihina. Siapa saja? Loh, kok ada satu presiden yang enggak dihina sama dia? Nah, itu kan juga Pak Jokowi enggak pernah dihina menurut pemetaan Bang Roy? Enggak ada. Bahkan dia, Fufufafa ini pernah membela. Ini makasih aku diingatkan. Pernah membela dengan sengit betul. Ketika ada seseorang, akun Kaskuser juga, itu yang dia ceritakan, bapaknya kan pernah bangkrut gini usahanya. Fufufafa ini jawab. Tidak, itu yang bangkrut adalah Anda salah, bukan Wiono tapi Miono. Itu adalah paman atau apa. Kalau dia admin, Mas, admin itu tidak punya kemerdekaan untuk menulis wawasan seperti itu. Coba kita punya staff, nggak akan berani juga. Staff itu akan melakukan hal semacam itu. Dan yang lebih menariknya lagi, dia menjawab bla 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 bla, terus orangnya jawab lagi, terus dia sebenarnya ini ingin saya teruskan, tapi saya mau bubuk siang dulu. Kalimat bubuk siang dulu itu persis banget kalimat yang dulu pernah diucapkannya ketika dikejar wartawan soal di Loji Gandrung. Ya dia bilang, saya mau bubuk siang dulu. Iya, waktu pencalonan itu waktu. Lah iya. Artinya apa? Kalimat itu keluar dari Mas. Itu tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi. Seseorang tuh pasti punya hal-hal yang sangat genuine yang tampil dari dalam dirinya, dan itu akhirnya keluar semua. Ya, termasuk ketika saya kaget, kalau ini terus saya kaget dan saya sebenarnya setengah nggak percaya. Apa tuh? Ketika dia menjawab tantangannya Andi Arief, meskipun Andi Arief katanya juga akhirnya itu bukan gua kok, itu lain lagi. Ya udah terserah lah lo gitu. Nah, karena ya saya maklum lah dia lagi ada di pemerintahan juga kan gitu. Ketika dia bilang ayo anaknya ngumpet lah, putra pertamanya ngumpet. Dia muncul. Nih gua muncul nih Jing gitu. Iya, Jing itu Fufafa itu. Fufafa. Fufafa. Menurut saya kok kasar banget ya anak ini ya.
Benar-benar nggak, sekali lagi benar-benar nggak pernah sekolah ini mulutnya gitu. Ya Kalau mungkin nggak salah mungkin bukan hanya mulutnya nggak pernah sekolah, dirinya juga nggak pernah sekolah benar gitu. Iseng-iseng saya cek juga waktu ngomong kayak gitu yang Jing itu, Iya. berarti dia di umur di angka, kalau emang benar ini Iya, yang kita duga iya, Gibran Ya. di umur 27-an kemarin itu. Lah ya, Masalah- saya kalau sih nggak belum salah sampai sejauh itu ya. Tapi artinya tahun-tahun 2014-an sampai dengan tahun 2020 aktifnya Fufu Fafa itu, ya dia sudah menjadi juga artinya dia sudah menjadi pengusaha. Meskipun dia belum menjadi wali kota. Tapi kan dia sudah pengusaha. Dia kan wali kota 2020. Oke. Ya kan gitu. Nah, itu sebelum dia. Tapi kan dia sudah menjadi seorang pengusaha yang katanya pengusaha sukses, katanya. Sudah dewasa juga kita Katanya. nilai. Iya kan sudah masuk dewasa. Iya. Tuh. Dan inilah sebenarnya ketika kemarin misalnya katanya alasannya tadinya kan Andri Darus kan bilang susah itu menelitinya karena lognya udah lama banget, udah 10 tahun yang lalu. Lognya mungkin sudah nggak kita simpen lagi. Oke. Saya sih masih bisa menerima gitu, ya gitu. Tapi yang saya nggak bisa menerima apa? Menarik, Mas. Seminggu terakhir itu ada upaya penghilangan barang bukti. Barang bukti. Ya, jadi 5.000-an postingan Fufu Fafa, 2.100 postingannya itu dihapus. Ya, 2.000-an dihapus. Nah, artinya orang yang menghapus itu, dia tahu user ID-nya Fufu Fafa, dia tahu password-nya yang Pasti, untuk oke. melakukan. Pasti. Kalau orang-orang bisa nemukan nomor telepon dan email tadi, itu nggak akan bisa masuk sampai ke jauh. Dia kan nggak bisa merubah password-nya gitu. Iya, Tapi password ini adalah oleh orang admin. Seseorang ini bisa masuk. Artinya apa? Kalau masuknya baru semingguan terakhir, petugas atau aparat sebenarnya bisa langsung minta kepada Kaskus ya untuk membuka lognya. Dan itu akan muncul nanti IP-nya, internet protokolnya dari mana. Jadi kan keliru banget. Karena ini baru seminggu, Mas. Seharusnya masih hangat lah ini barang kan. Sangat hangat. Sehangat kita kalau minum susu terus panas. Apa yang kita ucapkan? Mas, tapi ini Mas dengan bukan susu papa. Emang cara ngapus kan 2.100 Iya, di periode Iya. seminggu terakhir nih. Iya, ini menurut niat penelusuran Bang Roy, niat banget. Niat banget. Berarti memang ada Emang bisa Bang Roy? Ya bisa Gimana sih. caranya sih sebanyak itu? Bisa. Seseorang yang mungkin diperintah untuk melakukan itu ya bisa. Iya. Bisa. Memang harus one by one. Satu Manual persatu. gitu Ya maksudnya. manual, Hapus tapi kan dia terus. bisa aja tidak menggunakan handphone. Iya, Kan bisa PC pakai atau gimana, PC atau gimana? notebook bisa. Kan bisa masuk ke situ terus del. Tapi ya alhamdulillah sekali lagi teman-teman sudah screen sudah capturing mereka sebagian besar. Yang udah hilang ini. Ya udah hilang itu. Ya. Hasil yang didapat Ya banyak lah. Nanti makanya kan sebentar kan pertama sedikit kan nanti muncul kan. Kemarin ketika maaf ini yang orang kaget belum tahu ternyata dia banyak melakukan pelecehan terhadap artis ya Iya. gitu. Itu kan sekarang juga muncul. Terus nanti yang ini maaf ini meskipun yang mungkin agak panas nanti. apa tuh Bang Roy? Dia melakukan tindakan yang menurut saya memang sudah melanggar SARA, suku, agama, ras dan Agama. agama. Iya, karena dia komentar sesuatu yang menyebut hewan khas di sana, ya, unta. Kemudian dia nyebut junjungan gitu. Ini sih tergantung penyidik sebenarnya. Betul Bang Roy. Bisa jadi itu. Ini kan nggak melanggar agama kan nggak? Iya, tapi nanti coba lihat yang lain-lainnya. Baru sudah mengcapture sama timnya 2.000-an postingan yang terhapus, udah di-save. Ya tunggu saja nanti tunggu aja nanti teman-teman dikeluarin. Gila sih. Kalau enggak cepet hilang nanti ini. Biarin aja, biarin mengalir. Setidaknya dikit-dikit. sampai detik ini di X itu masih ada hashtag terus Fufu Fafa trending topik ini dua bocil 2 psikopat. minggu. Iya, masih iya. ada. Episode jalan terus sih Bang Roy. Oh terus. Mas, ini Mas, mungkin nggak dan dengan sedikit. Dan kami nggak butuh pengakuan. Oh. Itu kan ada orang bilang ini menarik Mas, nih. tapi nggak mungkin ngaku dong dia. Ya ngapain harus ngaku? Yang namanya penyidikan ya lanjut dari penyelidikan yang ilmiah sekarang, yang itu diterapkan juga di Kepolisian Republik Indonesia. Itu berdasarkan namanya scientific crime investigation. Ya. Jadi berdasarkan investigasi yang saintifik, yang ilmiah. Bukti-bukti ini sudah sangat ilmiah. Jadi kan kita nggak perlu lagi kalau zaman dulu ada pencuri tertangkap, pencuri ini digebukin supaya ngaku, ya kan? Kalau sekarang kan nggak mungkin tertangkap rekamannya CCTV-nya. Kalau ini tertangkap IP-nya, tertangkap dia kata-katanya semua itu dipetain. Kan itu muncul kan Mas juga sering lihat lah ya, atau Keadilan TV sering juga pemirsanya melihat kalau polisi itu kalau mau melakukan pendalaman seseorang, kita akan melakukan profiling namanya. Betul. Orang itu di profiling.
Dan orang begitu di viralin itu kena semua. Dia berdasarkan misalnya, ini ilmiah loh nih, bukan cocokologi. Bahasa-bahasa, frasa-frasa yang sering dia gunakan untuk apa saja. Kemudian dia nanti akan ketahuan pada lognya itu. Masuknya jam berapa aja bisa ketahuan. Dia seringnya masuk tuh jam berapa juga bisa ketahuan. Itu kan menunjukkan profil dari seseorang. Kan orang itu kan akan punya kebiasaan. Dan itu nanti akan bisa dicocokkan lagi. Misalnya, cocokkan lagi dengan kalau dia mengelak. Oh saya, kok saya punya alibi itu. Oke, nanti kan pasti ada rekam jejaknya kan. Pada tanggal sekian, jam sekian, dia ada di mana. Yang sekian, jam sekian ada di mana. Itu nanti akan ketemu semua. Iya. Mas, ini Pasti bisa nggak ya kayak misalkan contoh dengan segala resource yang anggaplah Mas Gibran ya, Fufafa adalah Mas Gibran gitu ya. Resource yang Mas Gibran punya hari ini bisa nggak sih akhirnya menekan Kaskus untuk akhirnya tolong dong dihapus semua gitu. Ya kita kan juga bukan dari individu Mas Gibran tapi Kaskusnya gitu, nggak merdeka akhirnya gitu. Sempat kan kemarin kita khawatir itu. Makanya kan apa yang dilakukan para netizen itu kan mereka melakukan crawling, mereka melakukan pencarian terhadap itu semua, diselamatkan dalam tanda kutip itu semua. Kemudian di screen capture, dilakukan lognya, dicatatin semua. Kemudian kayak saya dulu ketika melakukan hal yang sama dengan Sirekap waktu itu, saya juga siapkan satu server untuk saya ambil semua. Ya. Nah kalau ini kan memang karena sudah terlalu lama, kita nggak bisa melakukan sampai yang ke 10 tahun yang lalu. Tapi kan yang terakhir-terakhir ini kan kita bisa catat juga jejaknya. Bisa. Nah yang lucu kan itu kan bisa dilakukan secara teknis atau non teknis. Non teknisnya misalnya melalui yang ini saya kritik keras kemarin. Orang tupoksinya bukan cuma itu, yaitu namanya Menteri Komunikasi dan Informatika. Pak Budiari ya, Budiari. Ini kan konyol banget. Menkominfo itu tugasnya apa ya? Jelas betul dia harusnya jaga atau menjadikan PDN yang kemarin itu Pusat Data Nasional. Dia udah jelas gagal total jaga PDN. Kok sekarang malah menjadi bemper ya dari akun Kaskus yang namanya Fufafa. Kalau teman-teman di netizen nyebutinya makin sadis lagi mas. Dia sekarang menjadi bagian dari ceboker. Iya, cebokers dia. Ya gitu, bukan cebongkar ya, tapi cebokers. Kan apa? Kok bisa-bisanya seorang menteri ya, gitu kemudian menyampaikan ketika ditanya wartawan, itu dia nyampaikannya aja sambil lalu sambil jalan gitu. Itu nggak sopan banget gitu ya. Mungkin dia mau ikut-ikut yang kemarin. Kalau yang kemarin malah palsu itu. Yang orang yang bikin doorstop palsu itu mas. Jalan tak gitu kan. Ngangkat seorang kepala komunikasi istana ya kan. Karya pertamanya doorstop palsu. Ketahuan banget mikrofonnya. Tiba-tiba nongol mikrofon. Terus handphonenya pegawai staf rumah tangga itu kan konyol. Nah ini kebalikannya ini. Ini malah doorstop beneran tapi nggak mau jawab. Dan dia hebat betul loh kalau menurut saya. Luar biasa. Jawab, oh itu bukan Gibran. Bukan. Loh terus yang benar siapa? Ya nggak tahu. Oke kita teliti. Iya. Mengatakan pasti bukan, tapi kok belum tahu siapa ini kan. Ada. Gitu. Kalau komentar netizen tuh ada gitu ya. Gitu. Iya. Kok bisa gitu kayak gini gitu ya. Ya pantas mas kalau orang-orang terus pada nyebutin, wah ini kayak, nah tadi panggung tadi mas, kayak orang di panggung dagelan zaman dulu. Nah ini mas belum lahir ini. Belum lahir. Dulu ada tokoh terkenal namanya Darto Helm. Siapa lagi? Darto Helm tuh dulu grupnya sama S Bagio, sama Diran gitu ya. Itu pelawak-pelawak senior lah, legendaris zaman dulu. Nah itu ya mirip-mirip gitu lah. Gini. Jadi karena lucunya sama, maka sekarang disebutin. Kalau saya sih nggak sampai ngatain gitulah ya. Kalau saya hanya ngatain beliau ini kalau nggak bisa membuktikan ucapannya, nggak usah jadi Menkominfo lah. Tapi jadi Menkomomdu. Apa tuh? Menteri Komunikasi omong doang. Menkom Omdu. Nah yang jadi kekhawatiran saya pribadi juga di Bang Roy. Kalau sekelas Menteri Budiari aja terkesan tadi Bang Roy bilang pakai istilah cebokers. Iya. Bagaimana penegakan hukum kita di masa pemerintahan Prabowo Gibran, Bang? Nah, itu makanya kita berbenah ya agar beliau yang benar. Kan janjinya kan beliau mengangkat orang-orang sebagai second kabinet. Second kabinet itu kan orang-orang yang memang profesional, ahli, qualified. Bukan berarti orang partai itu tidak qualified. Ada orang partai yang profesional juga ada. Gitu loh. Artinya tidak harus dia sama sekali bukan berpartai. Karena kalau orang nggak ada latar belakang partai, ini pengalaman saya di dalam, ya menterinya itu nggak kuat. Karena pasti mudah digoyang-goyang. Gitu. Dukungan juga pasti nanti di DPR-nya
akan mudah dibully oleh teman-teman DPR. Jadi tapi pilihlah orang-orang dari latar belakang partai atau tidak profesional yang sangat di kabinet itu, yang memang dia benar-benar concern pada bidangnya. Bukan sekedar orang yang tiba-tiba ya ini sebutannya giveaway itu. Ini kan menteri giveaway ini. Tahu-tahu dapat dan tugasnya malah jadi jubir. Kalau jubir dari pemerintah oke Mas. Kalau ini jubir dari anak presiden tuh kan malah jadi nggak bener kan gitu. Iya kan? Padahal kan jubir pemerintah sekarang banyak banget Mas. Iya kan? Kominfo harusnya nggak jadi jubir, sekarang jadi jubir. Kepala komunikasi presiden ada lagi ya diangkat kemarin ya kan. Terus ada lagi yang sering jawab juga waktu itu dia sebenarnya jabatan resminya itu koordinator staf khusus. Tapi kan sering bikin press conference juga kan. Itu kan aneh ya Republik ini gitu loh. Artinya karut-marut betul itu siapa orang bisa dan atau bahkan kadang-kadang dia masih sering ngomong. Lah kalau sudah punya jubir itu ya kayak Gus Dur dulu. Gus Dur itu kan konsisten tuh punya jubir. Seniornya nama Pak Wahyu gitu kan gitu yang ya Pak mantan wartawan dulu ya kan. Kemudian ada juga Mas Adi Masardi dulu menjadi jubirnya Gus Dur itu clear. Jadi kalau sudah ngangkat jubir ya orangnya nggak usah ngomong. Ya biarkan jubir aja yang bekerja. Benar. Dulu Pak SBY juga punya 2 jubir. Jubir urusan luar negeri Mas Dino Patijalal, urusan dalam negeri awalnya adalah Pak Mas Andi Malarangeng sebelum jadi menteri. Itulah. Jadi kalau tupoksinya jelas, rakyat itu juga senang gitu loh. Kita kan bayar pajaknya juga Mas, yakin. Ini kan kebanyakan staf sekarang tuh. Dulu ada staf milenial 7 orang itu. Apa kabarnya itu? Yang gajinya 50 jutaan itu ya kan gitu per bulan. Terus mereka ada yang sekarang udah nggak di dalam lagi, ada yang sudah keluar, terus banyak lah yang diangkat karena tupoksinya nggak jelas gitu loh. Jadi kayak gini. Nah, jadi kita harapkan Pak Prabowo nanti benar-benar pilih orang yang tepat. Dan kekhawatiran saya juga kan nggak menutup kemungkinan hal seperti ini terjadi lagi. Ya, ada lagi seperti Budi Ari, ada lagi besok-besok ada trouble lagi soal masyarakat mengkritik sesuatu hal di cover lagi. Saya sudah bukan lagi orang politik Mas gitu. Saya sudah 4 tahun mundur dari partai politik, tapi memang. Tapi kalau ditawari masih oke kamu? Sementara enggak. Loh, saya kan boleh orang tuh kan nggak tahu kemana ya kan. Dan orang tuh kan nggak mungkin sempurna. Cuman maksud saya gini, ya memang agak susah ke depan itu kan apa? Kan gemuk banget ini kabinetnya Pak Prabowo ke depan itu. Ya kan gitu. Artinya pendukungnya kan hampir semua partai. Ya, saya mengatakan hampir. Bentar lagi yang satu masuk juga. Iyalah, kalau ketemu, kalau dua beliau itu ketemu, bisa jadi masuk juga. Dan nanti ada yang keluar. Siapa yang keluar nggak tahu mana ya. Gitu. Nah, jadi jumlah menteri aja kan udah luar biasa tambah gemuk, ya kan? Tadinya 38 nanti menjadi 44. Iya toh. Belum lagi nanti ada wamennya. Ya toh. Jadi 88 dong. Belum satu menteri nanti ada yang wamennya 2. Ini kan aneh juga. Justru yang wamennya 2 itu oke lah kalau Kemenkyu dia tugasnya cukup berat ya, wamen 2 oke. Tapi Kominfo Mas, wamennya 2. Ya. Ini kan menunjukkan ketidakmampuan yang bersangkutan. Ngapain juga gitu loh. Ketidakmampuan menteri. Ketidakmampuan menterinya. Gitu loh. Ngapain juga kalau dia menteri ya dia enggak usah, bahkan sebenarnya Kominfo itu enggak usah pakai wamen. Jelas gitu. Tapi kan ada 2 wakilnya. Ini kan aneh gitu. Aneh dan menurut saya satu pemborosan anggaran besar-besaran. Karena wamen itu fasilitasnya sama dengan menteri Mas. Gitu loh. Kendaraan dinasnya juga ada. Kemudian fasilitas lainnya juga ada. Akomodasinya juga ada. Ini kan menurut saya benar-benar satu pemborosan yang luar biasa. Nah, saya harapkan meskipun saya tidak bisa banyak berharap ya karena saya bukan orang dalam di sana. Tapi semoga Pak Prabowo nanti bisa dengan baik ya itu untuk menjalankan pemerintahan ini. Ya gitu. Pemerintahan Pak Prabowo ya. Saya sebutkan nama presidennya aja. Baru ini pertanyaan yang agak sensitif baru ini. Baru mau mengungkap soal hukum Fufafa, terus juga penelusuran tentang pesawat yang ditumpangi oleh Bobby gitu. Pernah dapat teror nggak sih Baru ancaman? Selama mengungkap ini? Kalau dikatakan enggak mungkin. Pernah? Ya, adalah itu caranya. Beberapa kali kalau kita lihat kadang-kadang malam gitu, tiba-tiba saya nggak bisa masuk WA. Bukan nggak bisa masuk, tiba-tiba ada saya harus masukin password lagi, atau harus masukin two factor authentication lagi. Itu kan berarti ada orang yang lagi nyoba-nyoba. Ya kan. Kalau handphone kita tiba-tiba kita mau masuk, loh kok harus masukin two factor authentication lagi, itu kan berarti ada orang lagi masukin kita. Ya selalu ada kayak gitu. Kalau saya sih jawabannya sama dengan yang dulu sering digunakan kok Mas.
Apa tuh? Jogetin aja. Tapi ancaman yang paling serius pernah terjadi apa, Bang? Pernah nggak? Ya tapi saya nggak nganggap itu ancaman ya. Adalah yang agak aneh gitu, tiba-tiba lagi di jalan, terus tiba-tiba lagi apa gitu, terus ada yang mepet lah, ada apa gitu. Tapi ya saya anggap ini mau ngajak mau menumbuhkan adrenalin saya untuk balapan lagi gitu. Ya jelek-jelek gini kan saya tukang balap, Mas. Jadi oke aja. Tapi kita nggak boleh jumawa ya. Saya harus mengatakan orang itu memang harus tetap punya keyakinan. Dan menurut saya sih nggak ada soal lah kayak gitu. Saya juga nggak boleh jumawa, kenapa? Ya kita itu memang takdir ada di tangan Allah. Dan selama kita tuh melakukan ini dengan benar, nggak ada yang kita sengaja kita kita balik, atau sengaja yang kita tadinya A kita katakan B ya, atau yang B kita katakan A, lah itu bohong, nggak boleh. Ahli itu ya Mas, seorang peneliti atau itu dimanapun bisa saja salah. Saya juga mungkin salah ya gitu. Ada beberapa hal yang mungkin ini ada salah, harus dikoreksi, oke. Ya gitu ya. Seperti misalnya kemarin saya nyebut itu nama di salah satu podcast saya nyebut itu nama dulu usahanya kan Martabak ya. Saya sebut Markobar, itu Martabak Kota Baru. Saya ada yang mention ke saya, masalah bukan Martabak Kota Baru tapi Martabak Kota Barat. Oke. Ya kan mungkin kan gitu. Karena aku bukan orang Solo dulu, jadi ya bisa aja gitu. Karena kan waktu itu saya cerita ketika di dalam gerai Markobarnya itu kan, itu juga udah rame Mas dulu. Dulu kan kita juga nemukan banyak lukisan-lukisan yang aneh-aneh kan gitu. Ada lukisan Illuminati. Orang dengan mata Cyclops sendiri, Dajjal orang nyebutnya. Dua naik. Sekarang kalau orang biasa yang nggak punya aneh-aneh atau keisengan, ngapain dia juga nampilin gambar itu sama? Iya. Iya kan? Ngapain dia harus rempet-rempet bahaya yang sebenarnya tidak perlu gitu. Buat apa sih kayak gitu? Itu kan orang ini kan berarti memang ada hal yang ya sedikit loncat-loncat lah gitu pikirannya, gitu kan gitu. Ya, nah artinya kayak itu. Jadi saya bukan tidak takut ya. Orang tuh boleh, tapi kan nggak perlu kita bilang, saya takut. Tapi itu bahaya juga Mas. Kalau apa? Kalau negeri ini sudah kemudian tidak bisa menjamin warga negaranya, itu bahaya. Jadi artinya kepala pemerintahan atau kepala negaranya berarti ya tidak patut dia memimpin negara ini. Kalau rakyatnya sendiri tidak yakin. Saya teruskan Mas kalimat Mas. Mas pasti juga ingin bertanya. Karena gini, sekarang ini banyak banget Mas, ribuan sudah saya catat. Orang yang bilang Mas hati-hati ya gitu. Jangan makan dan minum sembarangan. Baru tahu pertanyaan saya selanjutnya. Oh iya itu kan. Nanti saya takut Mas dimunirkan. Iya. Gitu. Iya kan? Gitu. Mas kan mau tanya itu. Nah, saya jawab gini, itu bahaya bagi negeri ini kalau sampai orang berpikir bahwa kejadian pada almarhum Munir itulah kesengajaan dari negara. Itu bahaya Mas. Berarti kan itu mengkonfirmasi kejadian dulu. Mengkonfirmasi wafatnya Munir. Bahkan mungkin mengkonfirmasi wafatnya Rizal Ramli. Bahkan mungkin mengkonfirmasi wafatnya Lius Sungkarisma. Bahkan mungkin mengkonfirmasi wafatnya Faisal Basri. Kan kita nggak boleh jadi berpikiran buruk gitu Mas. Betul. Orang yang memang hidup dan mati itu di tangan Allah. Tapi kalau kemudian ada orang-orang jahat yang kemudian membuat itu, ya berarti Republik ini yang jahat Mas. Kalau saya sih insya Allah saya nggak pernah berpikir begitu. Tetapi ya kita doakan saja kita baik-baik aja semuanya, gitu aja. Jadi dan ancaman-ancaman yang Bang Roy tadi ceritakan itu tidak menyurutkan upaya baru sama tim untuk tetap mengungkap kebenaran demi kebaikan bangsa. Saya tidak jumawa, tapi saya hanya mengatakan insya Allah tidak. Ya, karena selain kita punya habluminanas hubungan dengan teman-teman manusia, kan kita perlu ada habluminallah. Kalau teman-teman di Bali mungkin juga mereka punya satu lagi kan ada yang namanya Trihita Karana. Percaya kepada tiga alam gitu ya. Jadi percaya kepada Sang Yang Widiwasa, itu Tuhan mereka ya. Tuhan kita juga sebenarnya, tapi hanya beda penamaannya. Percaya kepada lingkungan dan percaya kepada sesama insan manusia. Jadi selama kita percaya itu ya insya Allah saya juga kemana-mana nyantai aja sendiri. Kemana-mana juga bawa kendaraan sendiri. Ya dari dulu saya cuma gini. Nggak ada bedanya. Jadi ya. Tapi kalau pakai kaos itu, Bang Roy lebih pede lagi. Harus. Ya, jadi kita kan harus jujur, peduli dan jelas. Harus itu. Tadi terakhir Bang Roy. Iya. Seoptimis apa KPK dalam menegakkan kasus pesawat itu? Ya. Terus terang sulit, saya ingin terus terang aja Mas ya. Sulit kita percaya atau sulit kita berharap. Maka nggak usah berharap. Iya. Biarkan masyarakat yang menilai dan biarkan nanti hukuman sosial ini yang ada. Saya maka dalam tulisan terakhir menuliskan, ini kita bagaikan menunggu Godot.
Menunggu Godot. Ya. Itu masih Bang. Menunggu Godot itu sebuah kisah drama yang aslinya berjudul di Prancis dulu ya. Jadi menunggu Godot. Godot itu seseorang yang kemudian ditunggu oleh 2 orang di sana, dan akhirnya nggak datang Godot itu. Jadi ketidakpastian. Ya, itu naskah udah tahun 1948 ya, dulu dipentaskan pertama kali di Prancis, kemudian dipentaskan di Inggris, dan sering dipentaskan di kita. Banyak kedutaan dulu sering, kedutaan Belanda sering pernah mentaskan itu. Baik. Kemudian artinya apa? Cerita itu bagus untuk dimaknai. Nggak usah kita terlalu menunggu. Kalau memang yang ditunggu itu absurd. Kalau yang ditunggu itu sia-sia. Sayang waktu kita. Makanya saya juga dengan teman-teman, juga dengan semua penggiat itu bilang, targetnya apa Mas? Udah nggak usah ada target. Kita tuh tidak bekerja dengan bayaran. Ini nggak ada bayar sama sekali kita ya. Nggak ada, apalagi di atas Bang Roy nggak ada. Nggak ada, apalagi donatur nggak ada. Apalagi bohir nggak ada. Nggak ada bohir. Nggak ada lah. Confirm Bang Roy ya. Confirm. Oke, 100%, dan silakan periksa rekening saya semuanya. Siap. Artinya beneran. Artinya kita tuh bekerja dengan hati nurani, bekerja sendiri. Ya, kita untuk menemukan kebenaran. Perkara apakah kebenaran kita itu laku atau tidak nantinya, ya itu terserah nanti. Pokoknya terserah semesta aja. Kalau memang ini jalan dan tiba-tiba nanti misalnya saat pasca 20 Oktober itu nanti ada reformasi yang sangat bagus bagi kepolisian, bagi komisi KPK ya gitu. Itu nanti bagus kalau itu terjadi. Tapi kalau tidak ya sudah. Gitu loh. Artinya kita nggak usah kecewa, nggak usah terus memaksa-maksa banget. Toh juga nanti Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu akan mencarikan jalan sendiri. Ini kan semua juga dicarikan jalannya. Nggak ada yang ngatur tiba-tiba Erina posting foto pesawat. Betul. Ya kan nggak mungkin. Nggak ada yang kemudian bisa nemukan, maaf ini sampai yang orang mencari hal yang menurut saya nggak usah lah gitu, yang soal bau dan lain sebagainya itu. Itu kan tapi kan semuanya juga keluar gitu loh. Ya, dan nanti akan banyak lagi yang keluar Mas. Nggak usah saya sebutkan sekarang karena nanti dikira skenario itu. Nanti akan ada banyak temuan-temuan yang tiba-tiba ditunjukkan jalannya oleh Sang Pencipta. Ditunjukkan jalannya oleh semesta. Lah kalau memang kita tuh niatnya gini tapi ternyata tidak. Jadi ya kan siapa? Kecewa. Iya, kecewa. Kayak misalnya orang mau bangun, ini nggak apa-apa nih, sedikit aja bonus. Orang mau bangun lambang negara yang bagus. Ya. Tapi jadinya kayak kelelawar. Itu hitam lagi. Nunduk lagi, malu dia. Ya kan? Ya itu sudah sunatullah. Iya. Ya kan? Kan pengennya kan pasti bikin Garuda yang gagah ya. Iya. Tapi kalau jadinya kelelawar merunduk gini, ya udah kan. Mau itu dikasih alasan, itu kan teknisnya gini, ya tetap salah. Dari dulu kita kenal Mas, yang namanya Garuda Pancasila tuh sayapnya 17. Iya, bukan 4. Bukan 4 kan? Itu kan 4. Ini tanggal 4 apa? Ya kan itu 17 harusnya. Kemudian bulu di sini yang 45, bulu ekornya 8. Itu kan kita tahu semua lah gitu. Sejarah itu. Kenapa itu di anak-anak diajarin itu dari kecil? Kenapa diingkari? Justru di istana yang katanya istana baru itu, ya gitu. Kan parah itu. Tapi itulah ditunjukkan jalannya. Nanti akan ada banyak jalan-jalan yang akan ditunjukkan oleh Sang Pencipta kita. Kita tunggu saja. Luar biasa. Luar biasa teman-teman Keadilan TV. Di kulit ini bongkar semua. Dan juga kata-kata Bang Roy tadi, episode masih berlanjut katanya. Mungkin dari 2000 postingan yang dihapus itu di capture. Tapi semua demi kebaikan nih Bang Roy ya. Iya. Terima kasih banyak Bang Roy Suryo. Sehat-sehat sama tim semua. Sehat-sehat semuanya juga. Buat teman-teman Keadilan TV, silakan kirim komentar. Dan juga jangan lupa ikutin berita-berita kita di Keadilan ID. Dan juga e-magazine kita keadilan.co.id. Saya Jerry, saya Arif, pamit. Jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka.